Mereka mengutip kitab mereka, di mana di dalam surat Al-Ikhlas berkata, tertulis dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat ini sering mereka pergunakan, sering mereka pakai untuk menghina iman kekristenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwah fillah, jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Baik, ikhwah fillah, kali ini kita lanjutin konten kita tentang konten dakwah. Saya doakan mudah-mudahan seluruh subscriber dan yang menonton channel ini sehat walafiat dan semakin sukses urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah fillah, kali ini saya akan mereaction sebuah video di mana ini salah seorang pendeta yang masih muda ya. Dia mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas ini menghina Kristen ya. Ikhwah fillah, surah Al-Ikhlas menghina Kristen. Yang seperti itu ya. Yang dia mengatakan bahwa Al-Ikhlas ini sangat menghina kepercayaan Kristen, di mana surah Al-Ikhlas ini adalah salah satu surah yang tertulis dalam Al-Quran ya. Al-Ikhlas itu menceritakan tentang konsep ketuhanan, di mana Tuhan tidak melahirkan, Tuhan itu esa dan sebagainya. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita dengar dulu video dari pendeta ini. Nanti di akhir saya akan memberikan komentar ikhwah fillah. Baik, mari kita dengar ya. Nah, sebelumnya saya mengajak teman-teman kita dari seberang, tetangga kita, sahabat, kerabat kita, supaya menempatkan pikiran dan hati mereka di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa, sudah caci maki, sudah hina, dan sudah keluarkan tulisan dan komentar-komentar yang kotor. Biasakan, dengar, lihat, perhatikan sampai selesai. Kita sering mendengar dari teman-teman kita bahwa kata tauhid, kalimah tauhid, 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 dan tauhid, esa, dan esa, atau satu, satu, satu. Bahkan tidak sedikit dari para komentar dan netizen saudara kita dari seberang, mereka hadir di bawah kolom komentar channel kita Bapak Ibu Injil Habaget. Mereka mengutip kitab mereka, di mana di dalam surat Al-Ikhlas berkata, tertulis dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat ini sering mereka pergunakan, sering mereka pakai untuk menghina iman kekristenan, di mana mereka berkata Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Memangnya ada Tuhan yang beranak, ada Tuhan yang diperanakkan? Coba saudara jawab. Saya ingin katakan satu hal kepada saudara, teman, tetangga kita Bapak Ibu. Lihat, orang-orang mengolok kita, orang-orang menghina kita, orang-orang mencaci maki kita, bahkan kita untuk membangun gereja sangat sulit dan dipersulit Bapak Ibu ya. Tapi kita masih tetap beriman, bertakwa, percaya kepadanya. Ini adalah bukan hal yang gampang, hal yang mudah, saudaraku. Baik, itu sebuah video, itu sudah video dari seorang pendeta yang sangat muda, dan konon katanya ini adalah seorang murtadin ya. Murtadin itu adalah orang yang murtad, yang dulunya beragama Islam. Nah, sekarang dia masuk Kristen, dan setelah masuk Kristen dia menghina ya. Ini lagi-lagi sih satu konsep dengan Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim juga seperti itu. Awalnya dia Islam, kemudian murtad, kemudian menghina Islam. Saya kira keliru ya, belum paham tentang Islam. Nah, benar nggak sih surah Al-Ikhlas ini menghina umat Kristen ya, kepercayaan umat Kristen, di mana Al-Ikhlas ini memang konsep ketuhanan Islam dalam Islam ya. Baik, kita lihat dulu terjemahan surah Al-Ikhlas ya. Yang pertama adalah Qul huwallahu ahad ya. Katakanlah bahwa
eh, Kul, katakanlah, Qul huwallahu ahad, bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu esa. Nah, dalam kepercayaan Islam, Tuhan kita itu esa. Lah, kenapa Anda tersinggung? Berarti Tuhan Anda tidak esa, tidak satu. Esa itu kan artinya satu ya. Tapi dalam Islam kita tidak menyebut sebagai esa, karena kalau esa kita tidak menyebutkan sebagai dengan kata-kata satu. Karena kalau satu masih ada duanya. Makanya kita berikan bahasa halus yaitu esa. Jadi Tuhan kita esa. Ngapain Anda tersinggung? Ya. Yang kedua, Allahus Samad. Nah, Allah tempat segala, meminta segala sesuatu. Jadi memang dalam konsep Islam kita memintanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada dukun, bukan kepada patung, bukan kepada ini ya. Jadi tidak tergantung kepada makhluk apapun, apalagi kalau misalkan itu meminta kepada batu, patung dan sebagainya. Dalam konsep Islam meminta kepada batu, meminta kepada patung itu hukumnya musyrik. Ya. Nah, yang kedua, yang ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala lam yalid, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Nah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itulah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami dalam Islam, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa seperti itu? Karena memang Tuhan berbeda dari hal-hal segala apapun yang ada di dunia ini. Ya, kalau misalkan Tuhan melahirkan, berarti dia nggak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Kalau misalkan dia dilahirkan, berarti nggak ada bedanya dengan manusia yang lain. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan, Tuhan kami bukan manusia, dia berbeda dari yang lain. Pokoknya yang mukhalafatul hawadits, dia berbeda dengan hal-hal yang ada, semua hal-hal yang ada di dunia ini. Baik, lanjutin ya. Ayat selanjutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya konsep kami, bahwa dalam Islam Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak ada setara apapun. Pokoknya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Seperti itu ya. Intinya adalah kenapa Anda tersinggung? Kalau Anda mengatakan tersinggung dengan surah Al-Ikhlas, berarti Anda percaya dengan Al-Qur'an. Ya. Makanya jangan percaya dengan Al-Qur'an. Kemudian terakhir, ya komen terakhir adalah bahwa Indonesia ini sudah punya undang-undang di mana setiap agama bebas beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi nggak boleh saling mengganggu. Clear ya? Kita jangan saling mengganggu karena itu sudah dijamin oleh undang-undang. Baik, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.